Shalom, selamat pagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di pagi hari ini, di hari Sabtu, tanggal 26 Maret. Kita bersyukur kita boleh melewati hari di terakhir di sepanjang pekan ini. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Baik dalam perenungan pagi kita hari ini, kita sebelum memulainya, mari bersama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami senantiasa alami dan rasakan. Kami bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan boleh kami terima dari hari ke hari. Dari malam yang panjang kami boleh beristirahat malam, dan di pagi hari ini kami merasakan karya kasih Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan yang baru untuk kami boleh melanjutkan serangkaian aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Ketika di pagi hari ini kami akan bersama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh Tuhan bersama dengan kami, sehingga kami diberikan hikmat, mampu mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan yang akan bersama kami baca dan kami renungkan. Dan kami juga akan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu Tuhan berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 20 ayatnya yang ke-20 hingga ke-30. 2 Tawarik pasal 20 ayat 20 hingga ke-30, demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menampakkan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di seluruh penjuru. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam kasih Kristus untuk kita semua. Dalam menangani berbagai permasalahan hidup, kita sebagai orang beriman sering mendengar kata-kata penguatan atau kata-kata mutiara untuk menguatkan diri. Begini bunyinya, kita harus melakukan bagian kita dan sisanya Tuhan akan melakukan, dan sisanya serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Pernyataan ini sungguh benar, saudaraku. Mengapa demikian? Mari kita kembali membaca di ayat yang ke-20c yang menyatakan, "Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh." Nah,
Pada ayat ini kita menemukan kebenarannya. Maksud dari kata-kata mutiara dan juga ayat 20C hendak menyatakan bahwa percaya kepada Tuhan Allah kita. Sebab Tuhan pasti menolong, menopang, menyertai segala kehidupan kita. Sebab tidak dipungkiri bahwa hidup di dunia ini bukan bebas dari masalah dan pergumulan. Terkadang kita mengalami angin ribut yang membuat kita goyah, membutuhkan pertolongan Tuhan agar kita tidak terombang-ambingkan oleh permasalahan, pergumulan yang sedang kita alami dan hadapi. Adakah saudara yang percaya bahwa sekalipun ada badai, sekalipun kita mengalami angin ribut, tetap Tuhan menolong dan menopang kehidupan kita? Jika kita masih bimbang dan khawatir dalam kehidupan kita akan hal ini, tapi di pagi hari ini mari kita belajar, karena kita akan dikuatkan lewat pembacaan kita di pagi hari ini. Ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini yang terjadi pada pasukan Yosafat yang akan berperang melawan Bani Amon dan Moab serta penduduk Seir. Awalnya Yosafat juga menjadi takut karena sisi manusia setelah mendengar rencana penyerangan atas Yehuda. Yosafat tapi tidak larut dalam ketakutan dan kekhawatirannya. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan berkata kepada pasukannya, "Hai semua, mari kita berpuasa. Mari kita meminta pertolongan Tuhan." Artinya, mari datang dalam kehendak Tuhan. Mari datang di dalam hadirat Tuhan meminta pengampunan dan juga meminta pertolongan agar bangsa Yehuda dapat menang melawan peperangan. Yosafat sendiri berdiri di tengah-tengah orang Yehuda dan Yerusalem di depan rumah Tuhan. Mereka berdoa. Dengan iman, Yosafat dan para pasukannya percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kemenangan atas peperangan mereka. Yosafat sudah menyiapkan kelompok penyanyi yang akan berjalan mendahului pasukannya, dan barisan-barisan penyanyi ini akan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Apa yang terjadi saudaraku? Apakah Tuhan menolong Yosafat dan bangsa Yehuda? Ternyata pertolongan Tuhan membuat Yehuda menang tanpa pertempuran. Hebatnya, pasukannya sudah dihadang Tuhan dan musuhnya pergi dari wilayah itu, dan mereka yang musuhnya itu saling bunuh-membunuh di antara mereka. Nah, dari peristiwa ini saudaraku, Tuhan telah melakukan bagiannya. Karena Yosafat dan bangsa Yehuda juga terlebih dahulu melakukan bagian mereka, yaitu meminta pertolongan dan berusaha di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keyakinan seperti inilah yang harus kita tanam dalam kehidupan kita. Meski ada banyak pencobaan, permasalahan, pergumulan, beban hidup yang sekalipun yang kita alami, mari kita taruh di dalam Tuhan. Mari kita serahkan di dalam Tuhan, sebab Tuhan pasti akan bertindak dengan caranya yang ajaib. Teruslah bergumul di dalam doa dan berjuang dengan usaha kita. Sebab apapun yang kita alami, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki rancangan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Sebab pertolongannya itu selalu ada dan kita alami setiap hari, saudaraku. Ini tertulis juga dalam Amsal 3 pasal 5-6 yang dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Inilah dasar utama yang harus kita bangun dan harus kita tanam dalam kehidupan kita, sebab Tuhan, di dalam Tuhan kita dapat ditolong dan ditopang untuk Tuhan meluruskan jalan, memberikan kekuatan topangan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin masing-masing kita memiliki pergumulan kita sendiri. Ada yang bergumul dengan masalah ekonomi, ada yang bergumul dengan masalah kelemahan tubuh, sakit yang dialami, ada yang bergumul dengan penolakan apapun yang sedang dialami, dan masih banyak lainnya pergumulan masing-masing yang kita alami, saudaraku. Tapi satu hal di pagi hari ini, tetaplah percaya dalam berdoa dengan segenap hati, sandarkanlah semuanya kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan bertindak yang terbaik dalam kehidupan ini. Sembari kita juga berusaha dengan apapun yang sedang kita lakukan. Janganlah takut untuk memulai hari ini dan aktivitas sepanjang hari dan kehidupan seterusnya yang Tuhan masih percayakan, sebab Tuhan bersama dengan kita. Tetap semangat melakukan aktivitas di hari ini dan lakukanlah apapun yang kita bisa. Mohonlah kepada Tuhan, mohon ampun dan sungguh-sungguh percaya dalam Tuhan.
Niscaya saudaraku, pasti ada mujizat dan pelangi kasih Tuhan yang menghadiri kehidupan kita. Yang Tuhan nyatakan dalam setiap kita yang percaya dan bersandar di dalam Tuhan. Selamat hidup dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami bersama baca dan juga kami renungkan di Sabtu pagi hari ini. Kami mengimani sungguh bahwa ada kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami diajarkan untuk tidak takut, tidak gentar dengan apapun yang kami alami, menyerahkan dan sandarkan sepenuhnya di dalam Tuhan. Karena kami percaya kami akan mendapatkan jalan keluar, kami akan mendapatkan topangan, kami akan mendapatkan kekuatan dari apapun yang sedang kami alami dan gumuli. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami hendak melanjutkan aktivitas kami memulai aktivitas kami di akhir pekan ini. Mungkin banyak rencana yang akan kami lakukan bersama dengan keluarga, mungkin kami juga melakukan banyak hal. Biarlah Tuhan kami boleh melakukan di hari ini dengan penuh keyakinan, tanpa ketakutan karena kami bersama di dalam Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya dari pagi, siang, hingga malam nanti, karena kami percaya Tuhan ada bersama menolong kehidupan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.